Oke, selamat pagi teman-teman semua di seluruh Nusantara, teman-teman subscriber. Kembali lagi di channel kami, Bintoro Channel. Oh ya, teman-teman, ada sebagian teman-teman kemarin ada yang tanya perbedaan silinder atau perbedaan silinder blok antara Yamaha, Honda, terus yang bisa di coulter dan yang nggak bisa di coulter. Nah, jadi kita kumpulkan pas kebetulan kita memang ada stok banyak blok silinder, ya kan, blok silinder berbagai macam tipe motor gitu ya. Betul, kita kumpulkan. Nah, perbedaannya di mana? Ada yang bisa di coulter atau di bubut, ada yang nggak bisa, seperti itu. Oke, kita jelaskan ya. Ciri-ciri blok yang bisa di coulter atau di bubut dan yang nggak bisa di bubut atau di coulter gitu ya. Dan tipe jenis motornya. Pas kebetulan di depan nih. Nah, di depannya ada beberapa blok dengan tipe motor beda-beda. Ini Honda sama Yamaha. Yang pasti blok punyanya Honda dan Yamaha. Pertama-tama, jadi gini, ada sebagian customer atau teman-teman bingung, kok motor saya nggak bisa di coulter ya, nggak bisa di oversize ya. Pas ketika perawatan atau overhaul atau pas kebetulan ngebul motornya, yang seharusnya yang biasanya kita bongkar, yang bisa dibongkar, diganti diganti piston ring, piston atau seher ringnya dengan cara dinaikkan ses atau di coulter. Lah ini nggak bisa, kok harus ganti blok atau kok harus ganti blok gitu ya, tanpa ada ukuran oversize. Nah, biasanya dari ukuran piston dari ukuran 0 atau standar naik ke 25, naik ke ukuran 25, 50, 75 sampai 100. Nah, atau kalau yang Yamaha dari mulai standar naik ke loncat ke 50 langsung ke 100, bahkan ada yang ukuran 150 sampai 200. Tapi kalau ini motor tipe-tipe tertentu seperti contoh misal MX lama ya, Vixen nggak bisa dinaikkan ses atau nggak bisa di coulter gitu, pakai blok standar, ganti blok silinder blok standar lagi. Nah itu, jadi perbedaannya gini teman-teman. Jadi ada beberapa tipe motor yang menggunakan tipe blok diasil. Nah, diasil itu apa, ya kan? Terus ada tipe motor yang menggunakan blok silinder, yang silinder dengan bahan cor, ya kan? Dicampur dengan apa? Molybdenum dan lain sebagainya gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini di depan saya ini ada beberapa tipe silinder blok Yamaha dan Honda ya. Pas kebetulan kita kumpulkan ya Yamaha dan Honda. Jadi ada beberapa tipe blok dari beberapa tipe motor yang bisa di coulter dan yang nggak bisa di coulter. Nah, terus ada teman-teman tanya, kok ada yang nggak bisa di coulter? Itu gimana, harus ganti blok satu set? Iya, bener. Jadi ada blok yang bisa di coulter dan ada juga blok yang nggak bisa di coulter. Jadi bahannya beda. Semisal contoh, ini motor yang pertama kali pakai motor MX lama sampai MX sekarang itu masih menggunakan blok diasil. Vixen, terus motor Matic Yamaha yang lain masih menggunakan blok diasil. Kalau Honda sampai sekarang kebanyakan masih pakai blok cor, ya kan? Nah, bedanya apa diasil sama blok yang cor besi biasa? Nah, seperti ini. Ini di depannya ada blok beberapa tipe merek motor dan beberapa tipe jenis blok gitu ya. Ada yang bisa di coulter, ada yang nggak bisa di coulter. Oke, contoh kalau motor dulu seperti Yamaha MX sampai sekarang pun masih pakai atau menggunakan blok diasil dan diasil Vixen. Tapi kalau Honda hampir kebanyakan pakai blok besi atau blok cor gitu ya. Jadi ada untung ruginya dan ada kelebihan dan kelemahan sendiri. Jadi tipe-tipe motor pabrikan menggunakan blok dengan blok diasil maupun blok cor, dia mempunyai tujuan masing-masing. Oke, yang dimaksud blok nggak bisa dibubut, contoh ini saya bawa pakai Aerox, ini punya Aerox NMAX. Nah ini dengan, nah diasil ini antara liner ini, nah ini liner sama bloknya ini sama crankcase-nya ini ya. Nah ini menyatu dia, ini diasil. Nah ini tipe blok diasil seperti ini. Bedanya apa sama diasil? Terus yang kedua
Ini blok punya Yamaha Mio lama, Mio karbu. Dia masih menggunakan cor. Nah ini cor, besi cornya. Perbedaannya. Ini dihasil, ini cor. Nah perbedaannya. Seperti masih ada celah, artinya ini dari aluminium, ini dari cor. Nah, kalau ini aluminium semua menyatu yang dihasil gitu ya. Nah ini nggak bisa di kolter atau nggak bisa dibubut. Ini masih bisa di kolter. Ini Yamaha Mio karbu, ini Aerox. Antara silinder atau silinder yang pakai besi cor sama yang dihasil itu apa dihasil? Nah, ini yang dihasil di casting aluminium silikon. Di casting aluminium silikon itu perpaduan antara aluminium dengan silikon, ya kan, perpaduan antara aluminium dan silikon. Kalau yang biasa, yang besi cor biasa itu apa ya, dari bahan besi yang dituang, ya kan, ya yang pasti besi yang bagus kan, besi yang khusus untuk silinder. Nah, dan biasanya ada tambahannya itu molybdenum. Nah, kalau yang besi cor itu perpaduan antara besi dan biasanya molybdenum tambahannya, seperti itu. Nah, tipe-tipe motor yang nggak bisa di kolter biasanya kalau Yamaha sudah mulai dari MX lama sampai MX King, Vixen, dan motor matic lainnya Aerox, terus NMAX dan lain-lain gitu ya. Kalau Mio lama masih bisa di kolter. Terus gini, Mas, kalau Jupiter Z1 bisa di kolter. Pas kebetulan kita bongkar Jupiter Z1, nah ini bloknya. Ini masih menggunakan besi cor, ini Z1. Nah, nih cor, masih cor dia. Jadi bedanya gini, Jupiter Z1 ada keistimewaannya, dia masih tetap dibalut dengan aluminium walaupun cornya di dalam. Nah ini besi cornya kelihatan ya. Nah ini cornya, nah kelihatan ya, ada garisnya nih. Nah ini cor, nah ini aluminiumnya. Nah ini masih bisa di kolter, kalau Z1 masih bisa di kolter. Jadi kelebihan untuk dihasil dengan tujuan untuk apa? Melepas panasnya lebih cepat dengan blok sistem dihasil atau ban dengan dihasil. Dia tujuan untuk melepas panas secara cepat gitu. Nah kelebihannya di situ. Mungkin ada kelemahan yang lain, mungkin dia secara peredam suara ya, dia agak kurang sih memang. Beda kayak tipe-tipe yang motor dahulu kayak motor Grand Supra, dia murni semua besi cor. Kelebihannya apa? Peredam suaranya bagus, jadi mesin nggak terlalu berisik seperti itu. Nah terus Jupiter Z burung hantu itu bisa di kolter juga. Nah ini Jupiter Z bisa di kolter, terus Z1 bisa di kolter, terus mulai dari Mio M3, Mio 3, nah terus Mio Soul 125 itu, terus X-Red. Nah ini X-Red, kita punya X-Red, ini X-Red dihasil nggak bisa di kolter, X-Red seperti itu. Jadi dihasil tuh kelebihannya yaitu untuk melepas panas, karena aluminium kecampur dengan silikon, melepas panasnya lebih cepat seperti itu. Sebenarnya kalau untuk sistem cor ya sama, melepas panasnya ya cepat juga, cuman lebih cepat yang sistem dihasil karena dia tanpa ada ini antara liner sama blok langsung menyatu, presisi jadi satu. Sama juga sih yang cor ya, menyatu, jadi cuman cor itu dari bahan besi, melepas panasnya memang agak lambat, cuman dari segi peredam bunyi suara itu lebih bagusan cor atau besi seperti itu. Jadi ada kekurangan ada kelebihan seperti itu. Nah ini perbedaan blok-blok tipe motor atau silinder blok dihasil sama cor. Nah, keuntungan lebihnya seperti itu. Mungkin kalau keuntungannya dengan blok cor, kalau kita ganti piston dengan cara kita kolter ya kan, naikkan ses masih enak, masih gampang. Artinya untuk mengurangi biaya pengeluaran untuk bongkar mesin gitu ya, masih bisa di overseas atau di kolter. Kalau dihasil mau nggak mau dia kalau penggantian part seperti ngasep, ngebul,
ganti piston, blok. Kalau bloknya sudah baret atau kena ngantong, dia ganti satu set seperti ini. Kalau untuk sistem cor, nah kayak punya blade ini, nah ini blade habis di kolter juga, nah seperti ini. Ini ada pistonnya masih baru, Honda blade. Jadi kalau terjadi cacat, ya kan, artinya entah itu baret, luka atau ngantong, nah ngebul kan, seher masih bisa di oversize atau masih bisa di kolter. Untung lebihnya seperti itu. Jadi tergantung teman-teman mau pilih tipe motor yang pakai blok diasil atau blok cor, silahkan, tergantung penggunaan atau apa ya, penggunaan teman-teman semua lah, mau untuk harian, mau untuk touring apa segala macam, menentukan tipe-tipe motor untuk keseharian teman-teman semua. Oke, sampai di situ ya teman-teman, antara blok diasil dan blok cor. Nah, ada untung lebihnya seperti itu. Cukup sekian teman-teman. Sekian, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Silahkan like and comment, share, dan jangan lupa subscribe, hidupkan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video-video atau tutorial dari Bintoro Channel. Cukup sekian, jangan lupa yang penting sholat 5 waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.